ditang. Namanya juga mabuk ikan sapu-sapu ya. Nah ini ada kisah tapi lucu banget Global People. Ada warga Indonesia, yalah warga negara Indonesia lah. Dia niatnya sebenarnya mau ngeburu ikan sapu-sapu. Dia malah nangkap bandar sabu. Ih rhyming ya. Orang yang di jalan tuh punya masalah di rumah, masalah di kantor. Aduh sampai nangis gue. Jadi kena helm. Wah kasihan banget dah. Sampai ada yang maaf ya, sampai ada yang wafat gitu ya. Jatuhnya kecelakaan kerja tuh sebenarnya. Jadi kemarin itu gue baru nonton konten yang itu, yang ikan sapu-sapu, yang pembersih ikan sapu-sapu ya. Dia pembantai ikan sapu-sapu di kali apa Ciliwung ya? Iya pokoknya ya kayak. Aduh gue lupa namanya, kayaknya bukan Ciliwung banget gitu deh. Pokoknya dia menghabiskan populasi hama ikan sapu-sapu. Jadi buat Global People yang belum tahu ya, ikan sapu-sapu itu hama. Jadi dia itu kalau misalkan tinggal di sungai, nanti dia akan makan pondasi tanah yang ada di situ, di bawahnya, atau menghabiskan yang ada di situ, nanti dia akan longsor. Jadinya malah jadi longsor berbahaya kan. Jadi ikan sapu-sapu itu sebenarnya berbahaya. Tapi ada gosip juga zaman dulu katanya tukang somai itu pakainya bukan ikan tenggiri, pakai ikan sapu-sapu. Bener ya. Nah, jadi Global People, ini ada kabar dari ikan sapu-sapu lagi nih ya. Ada orang niat memburu ikan sapu-sapu. Ada warga Matraman ya, dia malah ditangkap sama bandar sabu. Langsung dihukum berendam di kali. Ini gimana maksudnya? Waduh. Ini kok bisa begitu? Yang dihukum dianya ya, bukan si bandar sabunya berarti. Lah bandar sabunya. Oh bandar sabunya. Coba ulang ya beritanya nih. Baca. Niat memburu ikan sapu-sapu, warga Matraman malah gue bacanya ditang. Namanya juga mabuk ikan sapu-sapu ya. How you doing, Edo? You great, man? Yeah, great. Oh my god. You know what Jakarta is hot. Yes, absolutely. Jakarta is going to be beautiful in a side view. Jadi the listrik cable. Electricity. Kenapa electricity lo tadi? Yes. Electricity is going to under. Yes. No jembleng. Under retail, yes. Enggak, itu harga di bawah retail beda itu. Jadi udah nggak ada lagi nantinya di Jakarta kabel listrik yang menjulang di atas karena akan ditanam semua. Kenapa? Karena internet gue udah 2 hari mati. Ternyata kemarin nyala sebentar, terus tadi malam mati lagi sampai hari ini karena lagi ada pemotongan kabel yang ada di dekat rumah gue di Jalan Supomo kalau nggak salah kata teknisinya. Jadi dipotong untuk diganti kabel yang ditanam. Jadi akan too ada much reason. Iya, alasannya banyak banget dia ya. Iya. Pokoknya internet gue mati udah 2 hari nih ya kan. Katanya kabelnya mau ditanam di dalam. Berarti udah mencapai ke luar jalan protokol, udah ke pinggir-pinggir nih, udah mulai ke perumahan segala macam. Keren sih, jadi kayak di Thailand kan juga udah kayak gitu kan. Ya kalau udah bisa ditanam, cepet, udah ditanam tapi semua, yang udah mati ditanam semua. kayaknya semua begitu. Itu dikubur. Di Arab juga begitu. Iya. Di seluruh dunia juga gitu, orang meninggal mah dikubur ya. Tapi kalau misalkan ya ada pembangunan bawah tanah, misalkan kayak pembangunan MRT di Sarinah. Benar. Pas dibangun ternyata ketemu ini kan relik kan. Iya katanya. Yang sekarang jadi dipajang di Sarinah yang baru, wajah Sarinah baru. Banyak banget ditemukan harta karun lah jatuhnya yang terpendam gitu. Tapi kalau misalkan di daerah bantaran sungai segala macam, itu harus hati-hati kalau untuk ngeruk bawah, takutnya longsor ya kan. Ya walaupun memang sebenarnya tidak boleh ada pemukiman di bantaran kali kan, nggak boleh kan. Nah itu nyambung sama si ikan sapu-sapu yang diburu sama ada YouTuber content creator Global People. Jadi takutnya ikan sapu-sapu ini makan pondasi tanahnya jadi longsor di bantaran kali, makanya bahaya. diburu. Dan ikan sapu-sapu itu hama ya Global People. Hama itu apa penjelasannya? Hewan yang merusak lingkungan, ekosistem betul. Kayak invasif. Kayak misalkan belalang, kupu-kupu. Siang makan bakso. Malam-malam siang makan bakso itu kita. Itu siang makan bakso, malamnya mie ayam itu kita. Makan tanaman, terus ulat sebenarnya hama nggak?
Ulet bisa jadi hama. Tikus. Tikus Tikus adalah hama Sawah, gitu. Di sawah biasanya. Nah, banyak kan kalau orang ngeburu tikus, ngeburu belalang segala macam. Nah, ini ada konten creator yang memburu ikan sapu-sapu yang menurut gua nge-influence orang untuk kalau misalkan dekat bantaran kali dia juga ngeburu sapu-sapu gitu. Nah, ini ada kisah tapi lucu banget Global People. Ada warga Indonesia, yalah warga negara Indonesia lah. Dia niatnya sebenarnya mau ngeburu ikan sapu-sapu. Dia malah nangkap bandar sabu. Ih, rhyming ya. Keren sekali. Niat buru ikan sapu-sapu, gue malah nangkep bandar sabu. Wih, gila. Apalagi liriknya gue nggak tahu. Gitu. Langsung dihukum berendam di kali. Kenapa nggak dikasih ke kepolisian ya? Kita kasih tahu berita lengkapnya. Jadi awalnya warga bersama petugas gabungan ini PPSU dan UPS Badan Air ini lagi operasi pembersihan sungai dari ikan sapu-sapu di aliran Kali Ciliwung. Anyway ya, buat Global People yang belum tahu, Kali Ciliwung tuh panjang banget dari Manggarai. Iya. Pokoknya kemana-mana tuh nyambungnya ke Bogor. Ke Bogor juga ya. Bogor, Kali Ciliwung gitu. Terus seorang warga mencurigai ada seorang pria berinisial ADC. Ini mondar-mandir pakai sepeda motor sebanyak 4 kali di arah Manggarai. Pas diberhentiin, terus dicurigai karena membawa sesuatu yang tidak diperbolehkan secara hukum, digeledah lah ini motornya. Jadi businya dicopot, disikat, dibenerin, ganti oli. Kok jadi cunap? Iya. Kok jadi cunap? Seher diganti, dinaikin 58-an, Oh, 58 gila. harian. Pakai karbumi kuning. Dan ini akhirnya pas digeledah bener aja. Warga nemuin narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya atau bong yang disimpan dalam kantung plastik hitam. Sebagai efek jerah sebelum diserahkan ke pihak yang berwajib, akhirnya nanti dikasih ke kepolisian ya. Warga menyuruh pelaku untuk menceburkan diri dan berendam di Kali Ciliwung. Selain menangkap kurir sabu, petugas juga berhasil menjaring sebanyak 57 kg ikan sapu-sapu dalam kegiatan tersebut. Dapat sabu-sabu apa sabu-sabu? Nah, iya. Gokil. Tapi apa ya? Ngomongin soal pelaku kriminal di Indonesia ya. Menurut gue pelaku kriminal di Indonesia itu akan sangat-sangat apes apabila ketangkap. Merugi lah. Ya selain dosa ya udah pasti merugi ya. Dia pasti akan habis karena di Indonesia itu ada hukum salam olahraga, ada souvenir ya. Intinya sama untuk menghukum jerah sebelum diberikan ke kantor polisi. Dan itu rata-rata kalau maling ketangkap di pinggir jalan itu kan habis karena semua orang yang di jalan tuh punya masalah di rumah, masalah di kantor. Aduh sampai nangis gua. Jadi kena helm, wah kasihan banget dah. Sampai ada yang sampai ada yang wafat gitu ya. Jatuhnya kecelakaan kerja tuh. Astagfirullah. Ya kayak gitulah pokoknya. Tapi walaupun kita harus ada juga sih orangnya. Udah kita bawa aja ke kantor polisi biar hukum yang berlaku lah. Tapi gitu. masuk tangan sekali. Iya. Ada biasanya kalau SPDP gue demen banget tuh ngelihat video-video di Instagram, di TikTok ya, maling ketangkep tuh. Pasti ada yang satu mukanya masalahnya gede banget di rumah. Colongan. Ada yang berhenti bentar, nyopot Iya. helm jeplos aja. Ngomong. Astagfirullahaladzim. Motor kalau bisa diangkat. Jadi kalau jadi maling ketangkap di Jakarta, di Medan, di mana-mana ya, Aduh, itu serem. hukumannya 2 kali. Hukuman jerah sama hukuman pidana kan. 3. Asal tau gak Bang? Akhirat nanti. Masya Allah, Edo akhirnya. Yuk dong, asyhadu alla ilah. Kok kayak seakan-akan baru mau masuk gitu. Ya kan gue nggak tahu, siapa tahu lo udah sempet keluar ya. Tapi kalau misalkan hukuman ya, kalau misalkan ada hubungannya dengan kriminal itu ya harus dihukum pidana ya.